Baik para hadirin yang terhormat, sesaat lagi akan dilakukan penyerahan secara simbolis naskah serah terima dokumentasi dan laporan keuangan dari Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Untuk Bapak Arsyad Rashid dan juga Bapak Anindya Bakri, dimohon untuk naik ke atas panggung. Karena selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan teks naskah pengukuhan anggota Kadin Indonesia tahun 2025 yang akan dibacakan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Kepada Bapak Anindya Novian Bakri, kami persilahkan sekaligus kami undang untuk seluruh pengurus Kadin Indonesia untuk bisa berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan teks naskah pengukuhan anggota Kadin Indonesia. Kepada Bapak Anindya Bakri, kami persilahkan. Sebelum saya mulai naskah pengukuhan Kadin Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman terima kasih untuk kesediaannya menjadi bagian daripada Dewan Pengurus Kadin. Tadi sudah disebutkan WKUK, Wakil Ketua Umum Koordinator, dan juga Wakil Ketua Umum. Tapi jangan takut bahwa teman-teman semua komite tetap maupun wakil komite tetap itu juga sama pentingnya. Cuma karena waktu dan jumlahnya ini percaya tidak percaya sampai 2.800 orang. Ya. Nah, jadi jumlahnya double daripada pengurusan sebelumnya. Tapi ada tapinya. Nomor satu, kita semua ini mesti bertanggung jawab, bekerja dengan baik, punya KTA, nggak mahal jumlahnya, dan akan membantu kita semua. Kartu tanda anggota maksudnya. Dan yang kedua juga 6 bulan lagi kita review sama-sama ya, baiknya gimana. Karena kita mesti memastikan bahwa Kadin itu bukan saja kompak, dan ini semangatnya sekarang kan persatuan, tapi juga bisa memastikan bahwa Kadin itu produktif dan bisa membantu pemerintah sebaik-baiknya. Ya. Dan juga apapun yang tadi sudah disebutkan, baik WKUK dan WKU-nya, apalagi Komtap, Wakakomtap, kita akan review dan nanti surat dari kami akan keluar untuk memastikan semuanya tidak ada yang tertinggal. Ya teman-teman ya, terima kasih sekali lagi untuk di hari Jumat, hari baik bulan Ramadan. Saya mulai naskah pengukuhan Kadin Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Jumat tanggal 14 Maret 2025, saya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan mengukuhkan kepengurusan Kadin Indonesia masa bakti 2024-2009. Sebelum itu saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia dikukuhkan sebagai pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029? Nah, sebelum saya lanjutkan, mumpung saya ingat, maklum bulan Ramadan, ini juga pengukuhan untuk Dewan Pertimbangan, Dewan Usaha, Dewan Penasehat, dan Dewan Kehormatan. Ya.
Jadi tadi sudah disebut, saya juga dengan Pak Arsyad tadi malam sudah memastikan bahwa ini semua untuk persatuan dan juga kebersamaan. Ya. Pak Arsyad, sekalian Pak Arsyad, Pak gabung Pak Arsyad, Pak sekalian, gabung Pak Arsyad, gabung Pak Arsyad, tepuk tangan. Dengan Pak Yuki. Pak Yuki sekalian Pak Yuki. Mohon maaf kalau ada salah-salah bulan Ramadan. Terima kasih. Apakah saudara-saudari bersedia untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah saudara-saudara bersedia menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri? Apakah saudara-saudari bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan organisasi KADIN Indonesia? Apakah saudara-saudari bersedia untuk menjalankan program kerja organisasi dan menjunjung tinggi etika organisasi? Saya percaya bahwa saudara-saudari akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi KADIN Indonesia dan visi Indonesia Emas 2045. Untuk menutup naskah pengukuhan KADIN Indonesia, saya ingin menyampaikan sekali lagi, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri telah mengesahkan dan mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia masa bakti 2024-2029. Dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Saya berterima kasih kepada Ketua Dewan Pertimbangan Pak Arsyad Rashid untuk kebersamaannya, persatuan, tepuk tangan buat beliau. Ya. Kami mengharapkan agar seluruh pengurus bekerja bersama-sama terpadu dan secara kolektif di dalam membina dan mengembangkan kemampuan dunia usaha nasional yang mencakup ketiga unsur pelaku ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pengusaha pejuang dan pengusaha pembangunan. Menghormati etika usaha, bersemangat dan menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara, kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kita masing-masing. Ketua Umum Anindya Novian Bakri, Ketua Dewan Usaha Khairul Tanjung, Ketua Dewan Penasehat Hasim Joyo Hadikusumo, Ketua Dewan Pertimbangan Muhammad Arsyad Rashid. Terima kasih. Terima kasih. Selesai acara, nanti kita lanjutkan dengan sambutan Ketua Umum. Terima kasih sekali lagi Pak Arsyad. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Anindya Novian Bakri, Bapak Arsyad dan juga WKOK, kita akan foto bersama terlebih dahulu di atas panggung. Kita akan mengabadikan momen penting, Bapak izin kita foto bersama dulu. Mohon izin Pak. Oke, kita abadikan momen luar biasa kita pada siang hari ini yang artinya dengan ini bahwa secara resmi menjadi bagian dari KADIN Indonesia. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah. Baik, kita abadikan momen di depan tim fotografer. Kita hitung 3, 2, 1. Baik, sekali lagi gaya bebas Bapak izin. 3, 2, 1. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Karena kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan bagi yang menjalankannya. Semoga di bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua selalu diberikan kebaikan. Ya. Bapak, ibu-ibu sekalian, tidak lupa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu untuk bergabung di dalam Kadin Indonesia. Ya. Kadin Indonesia ini adalah naungan dunia usaha, wadah yang sangat besar. Jadi kalau di logo kita tuh ada perahu, ya itulah perahu dunia usaha Indonesia. Nah, di sini judul daripada acara ini adalah bersatu dalam kebaikan. Ya. Ini maknanya benar-benar kita pilih karena kita ingin sekali di bulan Ramadan ini menggambarkan persatuan yang kuat. Ya. Persatuan semua pihak yang ada di bawah naungan kapal besar Kadin tadi. Persatuan antara seluruh Dewan Pengurus, Wakil Ketua Umum Koordinator, Wakil Ketua Umum, Ketua Komite Tetap, Wakil Ketua Komite Tetap, maupun juga persatuan dengan Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangannya, ya, bersama wakil-wakil dan anggotanya. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak WKUK Erwin, Pak WKU Tovan, itu benar-benar suatu yang kita diskusikan bersama-sama bahkan sampai malam hari dengan Pak Arsyad dan juga ada Pak Yuki untuk memastikan semua teman-teman bisa masuk ke dalam kapal ini besar kita. Ya. Dan nanti karena tadi waktu apapun yang dibicarakan kita akan pastikan semua itu sesuai dan rapih dan juga teman-teman bisa mulai bekerja dengan baik. Bapak, ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita melihat ekonomi dunia, kebetulan saya juga waktu itu Pak Arsyad juga hadir, sempat di tahun ini sendiri pergi ke World Economic Forum di Davos. Lalu sempat bersama Pak Presiden ke India. Lalu juga melihat kunjungan negara-negara besar seperti Turki dan juga Vietnam hadir ke Indonesia. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, kita Indonesia harus bangga dan optimis bahwa kita mempunyai peluang dan saya yakini ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, saya juga bersama teman-teman di sini adalah pengusaha yang sudah makan asam garam. Kita tahu bahwa berusaha itu tidak pernah mudah. Zaman senang pun susah, apalagi zaman yang penuh tantangan. Tapi itulah esensi daripada pengusaha harus berjuang. Apalagi Bapak Presidennya tentara, ya kita harus berjuang. Kenapa? Karena contohnya, benar kan Pak Arsyad bahwa di Davos dibicarakan 2 I, India dan Indonesia. Ya. Kita boleh mengatakan mereka tidak tahu, tapi mereka juga melihat kalau kita jalan-jalan ke Eropa, itu kerasa bahwa itu sudah bagian masa lalu. Kita ke Cina itu tempat kita belajar, tapi seperti negara-negara lain pasti ada pelambatan sedikit. India lagi semangat-semangatnya mempunyai juga tantangan dan peluang sendiri. Jadi maksud saya pengusaha harus optimis, nggak bisa enggak. Ya. Tantangan pasti ada, tapi disitulah kita semua diuji. Seperti orang bilang, pelaut yang tangguh adalah pelaut yang biasa di ombak-ombak besar. Jadi segala macam ombak kita mesti arungi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya bersyukur tentunya kelanjutan daripada Kadin berlangsung dengan baik yang diawali dengan musyawarah nasional konsolidasi persatuan pada tanggal 16 Januari lalu. Ya. Dihadiri Pak Presiden dan sejumlah menteri. Ya. Ini menandakan bahwa Kadin itu ada dinamika tapi akhirnya selalu bersatu. Ya. Dan ini kita mesti tepuk tangan dong untuk ini. Ya.
Organisasi besar biasa, tapi saya dan Pak Arsyad di sini memberikan contoh bahwa 2024, 2021 apapun ombaknya kita selalu bisa bersama. Ya. Nah, tapi sekarang kebersamaan ini kita mesti isi. Kita mesti isi dengan kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Ya. Kenapa? Karena Kadin itu ada besar di sini karena menaungi bukan saja, ini buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang saya bisa ingatkan, bukan saja swasta, tapi juga UMKM, koperasi dan BUMN. Jadi ini benar-benar wadah dunia usaha. Nah, kita tapi bertanggung jawab membantu pemerintah sebagai mitra strategis seperti di undang-undang untuk memastikan kesejahteraan dari 285 juta penduduk ini tercapai. Dan ini sangat penting. Nah, bagaimana caranya? Ya tidak ada jalan lain kecuali kita harus berjuang dan bertumbuh. Sehingga angka 8% itu harus kita capai karena kita ingin keluar dari middle income trap. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti tentu kita akan sampaikan lagi di sore hari. By the way, nanti sore hari kita pakai baju koko atau busana muslim ya. Maksudnya untuk teman-teman supaya konsisten dengan undangan ya. Kita akan sampaikan, warna putih tentunya, kita akan sampaikan kepada bapak-bapak pemimpin kita dan juga insya Allah Pak Presiden bahwa Kadin kali ini bukan saja bersatu dalam kebaikan, tapi mendukung pemerintah dengan quick win. Saya tidak mengatakan quick win ini satu-satunya yang difokuskan di Kadin, nggak mungkin lah. Kita lihat begitu banyak wakil ketua umum koordinator, begitu banyak badan ya. Kita tidak hanya fokus pada 4 ini, tapi 4 ini merupakan awal yang kita ingin bikin prototipenya sebelum 17 Agustus 2025. Nah, untuk kita lihat apa yang sudah jalan, apa yang belum jalan, baru kita di situ untuk memberikan masukan yang konkret kepada pemerintah. Ya, kenapa? Karena Kadin ini adalah pelaku dunia usaha. Dengan kekuatan sendiri kita mesti lakukan dulu. Lalu nanti kita bisa skalakan ekonominya sehingga seperti dulu pernah disampaikan di zaman Pak Arsyad, vaksinasi gotong royong. Mulainya dites dulu, jalan kita kembangkan. Nah, apa itu 4 quick win-nya? Dan ini bukan hanya serta-merta kita memilih, kita bicara dengan banyak kementerian, kita lihat mana yang kita bisa ciptakan sebelum 17 Agustus. Yang pertama MBG. Makanan bergizi gratis. Nah, pemerintah telah menetapkan ada 11.000 mau menjadi 30.000 dapur, namanya SPPG sekarang. Jadi belajar saya, Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi. Nah, jumlah ini tidak kecil tapi jumlah dana pemerintah yang harus dikelola dengan baik, tadinya 71 triliun, ada 171 triliun. 171 triliun. Tapi ini bukan hanya jumlahnya besar, dananya, SPPG-nya mau besar, tapi untuk melaksanakannya juga mesti hati-hati. Kemarin Kepala Badan Gizi Nasional hadir di Kadin. Kita berdiskusi, beliau sedang membuka lebar. Nah, teman-teman di sini silahkan. Titipan saya, administrasinya mesti rapih. Ya, karena ini memakai APBN. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Tapi yang menarik daripada MBG ini bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi dan 3 hari yang lalu kita bertemu dengan Menteri Pertanian. Kita terbuka lebar untuk berpartisipasi di 8 komoditas yang dibutuhkan. Ya, di luar jagung dan padi. Ada cabai, ada kacang mete, ada palm oil, lalu dan lain-lain. Dan ini juga tentunya ditambah dari ternak, ayam, dan juga perikanan. Jadi teman-teman, mengapa kita fokus di MBG? Bukan serta-merta hanya dapurnya, tapi turunan yang diciptakan. Nah, jadi di sini kita membuat gugus tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan. Tapi dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka dan nanti jam 3.30 kita akan tanda tangan dengan beberapa kementerian terkait, baik 1 UMKM,
atau koperasi, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan juga pertanian, ya. Dan sebelumnya kita juga sudah menghadap Menko Pangan. Jadi sekali lagi saya saja belajar bahwa ternyata pertanian itu besar sekali peluangnya. Jadi teman-teman, marilah kita sama-sama belajar, marilah kita dukung program pemerintah sambil memastikan bahwa kita bisa melaksanakan program ini dengan baik. Yang kedua adalah PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Ya. Ini bahkan teman-teman di Kadin, di bawah WKU Bu Shinta, ada Pak David Utama, bikin blueprintnya. Bagaimana industri kesehatan ini bisa bukan hanya menopang masyarakat, tapi bisa juga menciptakan lapangan kerja. Nah, tapi dengan PKG tadi, pemeriksaan kesehatan gratis, ini luar biasa. Karena data akan terkumpul, dan ini kita bisa berbakti bukan saja dari puskesmas dan juga sekolah, tapi juga dengan klinik-klinik yang ada di perusahaan kita. Ya. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah rumah layak huni dan juga terjangkau. Nah di sini juga sudah mulai ada teman-teman di seluruh daerah untuk memastikan bahwa rumah layak huni dan terjangkau itu modelnya pas. Ada yang mengatakan mulainya dengan renovasi dulu, ada yang mengatakan dengan bekerja sama dengan BUMN yang mempunyai lahan, silahkan. Tapi kita buat prototipenya sambil kita pastikan bahwa nanti kita bisa skalakan mencapai cita-cita Pak Presiden 3 juta rumah setahun. Ya. Dan yang terakhir yang menarik ialah tenaga kerja migran. Ya. Teman-teman tahukah bahwa 5 juta tenaga kerja migran kita membawa 225 triliun. 225 triliun, 15 miliar dolar. Dan ini 80%-nya domestic worker. Sedangkan permintaan itu sampai 1,5 juta untuk yang di atas domestic worker. 1, suster, ya, nurses. Yang kedua, pelayan, hospitality, cruise ship, dan lain-lain. Sampai juga nelayan dibutuhkan. Tapi paling tidak 2 pertama ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi saya mengajak teman-teman di Kadin, fokuslah di pelatihan, bantu. Bikin 100 dulu, silahkan sebelum 17 Agustus, tapi jalan. Karena jumlahnya ini luar biasa, bisa membawa manfaat bagi Indonesia. Nah, Bapak, Ibu-ibu sekalian, itulah yang kita akan tetapkan nanti quick win, ada 4 tadi. Sekali lagi tidak menafikan hal-hal yang saya secara pengusaha lakukan sehari-hari. Entah istilahnya hilirisasi daripada mineral kritis, tetap dibutuhkan. Di sini depan saya pas, jadi saya lihat ada Pak Tony dari Freeport, jalan terus Pak. Ya kan? Karena Indonesia butuh investasi dan perdagangan. Investasi, di sini ada WKUK-nya, kerja keras bersama Pak Menteri Rosan untuk menarik investasi yang dibutuh banyak. Ya. Tapi investasi juga dibutuhkan untuk hadir kepastian hukum. Nah, disinilah ada WKUK bidang hukum yang ingin memastikan bahwa benar-benar nyaman orang untuk masuk, ease of doing business. Lalu juga perdagangan. Nah, perdagangan ini apa yang kita lakukan jauh-jauh ke India, sempat waktu itu juga ke Cina, Amerika, lalu masuk sampai ke Peru, Brazil, Inggris, itu untuk membuka pasar sehingga teman-teman bisa memastikan perdagangan itu terbuka luas. Seperti contohnya yang saya dengar mungkin akan ada kunjungan balasan ke Turki. Contoh, silakan dilihat apa yang bisa dikerjakan di Turki. Karena kalau benar ditandatangani comprehensive Economic Strategic Partnership, ini akan terbuka luas, terutama teman-teman yang fokus di palm oil. Ya, contoh, ya. Belum lagi Vietnam. Nah, di sini saya juga dapat masukan. Vietnam luar biasa. Mereka datang bersama Sekjen Partai Komunis yang artinya lebih tinggi dari PM dan Presiden hadir, memastikan bahwa investasi besar. Tapi di balik itu mereka juga ingin memastikan bahwa perang dagang dengan Amerika yang membuat mereka sulit untuk bergerak karena mereka nomor 5 terbesar surplus dengan Amerika membawa 100 miliar dolar, mereka mesti mencari tempat lain. Jadi tidak heran kalau teman-teman kita di Bluebird misalnya menanyakan, waduh ini datang membawa 16.000 yang tidak bisa, taksi yang tidak bisa dikirim ke sana. Nah kita mesti bagaimana? Indonesia, satu sisi kita welcome untuk investasi, tapi kita mesti jaga juga kita punya industri. Ya.
Jadi hal-hal seperti ini hanya bisa terlihat ketika kita melakukannya, yaitu diplomasi perdagangan tadi. Nah, terakhir mungkin di sambutan saya ingin menyampaikan jangan lupa dengan teknologi. Ya. Teknologi. Nah, revolusi industri yang terbesar akan terjadi adalah revolusi industri karena artificial intelligence. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentu sudah sering dengar mengenai ChatGPT. Sudah dengar juga mengenai DeepSeek. Saya hire 3 orang anak muda umur 20-an, saya cuma minta tolong satu, di DeepSeek, di server sendiri, tolong masukkan seluruh undang-undang yang ada di Indonesia, masukkan seluruh Kepres dan Kepmen, saya tanya 2 hal saja. Pertama, mana yang tumpang tindih dan mana yang pasal karet. Dua-duanya keluar. Tidak sempurna, tapi sudah keluar. Nah, ya kan? Ini akan menghilangkan 70% aktivitas kita untuk ngobrol-ngobrol di Kadin, lebih baik fokus kita untuk melakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu gunakanlah teknologi dan juga jangan salah. Untuk 4 quick win tadi semuanya menggunakan teknologi akan lebih mudah. Ya. Nah contohnya MBG. Sekarang artificial intelligence itu sudah prediktif, artinya mempunyai prediksi ke depan. Ya kita bisa atur supply chain-nya seperti apa. Ya. Begitu juga PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, data, prediktif juga ke depan. Dan tentunya juga kebutuhan rumah dan juga prediktif untuk pelajaran-pelajaran apa yang dibutuhkan dari teman-teman yang kita mau pastikan menjadi tenaga kerja migran atau ekspat yang baik. Karena tenaga migran itu ekspat loh, ekspatriat, sama dengan yang kita lihat di Indonesia. Nah, itu teman-teman, sambutan saudara saya, semangatlah. Saya melihat luar biasa sambutan pemerintah terhadap Kadin. Luar biasa sambutan juga tentunya parlemen dan petinggi-tinggi lembaga yang ada di Indonesia dengan Kadin. Tapi itu bukan apa-apa kalau tidak kita membuktikan dengan kerja. Ya. Jadi kerja. Nanti 6 bulan kita lihat bukan serta-merta kita ingin mengecilkan pengurus, bukan. Ini adalah wadah besar. Tapi wajar dong kalau kita pastikan istilahnya bahwa setiap WKU ini kerjanya baik. Tidak terlalu tumpang tindih, malah sama-sama. Dan teman-teman di Kakomtap dan Wakakomtap juga bekerja dengan baik. Ya. Jadi itu saja teman-teman, maju terus Kadin. Terima kasih untuk kerja kerasnya, terima kasih Pak Arsyad yang hadir di sini dan teman-teman. Saya butuh dukungan, saya hanya seorang diri ya, saya cuma sendiri. Tapi kalau dibantu dengan WKU, Dewan Pertimbangan, Dewan Usaha, juga Dewan Penasehat, saya ngerasa cukup yakin Indonesia bisa maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato luar biasa yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Bersatu dalam kebaikan. Betul sekali Vena, itu adalah satu